Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi, sekali lagi selamat datang di program Mbak Omong Koperasi edisi hari ini dengan topik peraturan khusus dan sudah hadir bersama-sama dengan kita narasumber kita hari ini, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Sylvia R. Pekujawang SPMM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi kalian host, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi narasumber, Pak Savio, Ibu Delci, dan Selamat yang pagi. terpenting selamat pagi untuk semuanya, salam sehat untuk kita semua. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, dan narasumber yang berikut ada pejabat fungsional pengawas koperasi, ada Bapak Celestino Savio SE dan Ibu Nelciana Yulita Suru SE MAK. Selamat pagi, Pak Savio. Selamat pagi, Ibu Nelci. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk dalam dibuka dengan arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama kita bersyukur sekali karena hari ini ya hari Kamis tanggal 16 Februari ya 2023 adalah hari yang kesekian kali yang kesekian klinik digitalisasi yang adalah bagian dari inovasi Dinas Kopnakertrans khusus untuk urusan perkoperasian. Hari ini bertemu lagi dengan semua kita pegiat koperasi, baik pengurus, pengawas, unsur manajemen, manajer, dan terlebih lagi karena kami melaksanakan juga secara streaming, ya hari ini diskusi ini juga secara streaming, besar harapan kami akan webinar topik hari ini dan juga pada periode-periode yang lalu itu bisa disimak, bisa diikuti dengan baik oleh seluruh anggota koperasi di seluruh Nusa Tenggara Timur khususnya ini. Nah, Bapak Ibu semua, yang berikut kami juga terus berterima kasih untuk semua pengurus-pengurus koperasi, ya, primer yang merupakan mitra terdekat dari kami dinas, ya, yang terus memberi support, masukan, saran, kritik bagi kami, ya, untuk kami terus mendekatkan pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Itu hal yang paling penting bagi kita semua. Kami pahami bahwa apapun kita, posisi kita masing-masing ya di dalam urusan berkoperasi, kita tentu ingin punya dan memimpikan, punya mimpi yang besar untuk terus membawa koperasi kita teristimewa kepada seluruh anggota untuk menjadi makin hari makin baik dan lewat gerakan koperasi ini kemudian kita bisa membawa ke kehidupan yang lebih baik dari seluruh anggota. Saya eh, sering sekali atau mendengarkan atau membaca ke bagian ada bahasa tentang kesejahteraan, ya itu tentu sangat-sangat abstrak Bapak Ibu semua, tetapi setidak-tidaknya yang mau kita katakan adalah ke kehidupan yang lebih baik, kinerja-kinerja yang lebih baik dari koperasi kita. Untuk urusan koperasi itu tidak ada yang abstrak Bapak Ibu semua. Ya, semuanya dilihat progres dari ada angka yang jelas yang bisa terukur ya dari setiap apa yang kita lakukan dari setiap keseharian kita. Satu hal lagi Bapak Ibu semua, ya masa-masa di bulan ini ya dari Januari, Februari, Maret itu masanya koperasi-koperasi primer untuk mempertanggungjawabkan semua kinerjanya ya kepada anggota. Dan kami tentunya berharap sekali semua apa yang dipertanggungjawabkan telah memenuhi kaidah baik terhadap tata waktu ya
kemudian terhadap substansi di dalamnya yang mengatur semua urusan pertanggungjawaban, baik itu pengawas kepada pengurus, pengurus kepada seluruh anggota, dan juga kepada pengawas. Nah, ini hal penting Bapak Ibu semua, sehingga kami terus berharap bahwa apa yang kami bahaskan, diskusi-diskusi ya, yang kita bahaskan selalu dalam setiap minggu itu membawa manfaat yang baik bagi kita semua tentunya. Regulasi terus berubah, Bapak Ibu semua, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kita, kondisi kita baik secara global ya dan juga internasional, nasional dan juga daerah. Tetapi hal yang paling penting dilihat bahwa perubahan-perubahan itu ya tentu harus kita sikapi dengan apa yang harus kita atur, Bapak Ibu semua. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi, mengatur berbagai regulasi, dan kemudian memastikan melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan. Nah, hari ini secara khusus, ya Bapak Ibu semua pegiat koperasi, kita akan membahas secara khusus terkait dengan peraturan khusus, ya, terkait koperasi simpan pinjam, ya. Itu berarti bahwa ya apa-apa yang perlu diatur ya secara khusus. Kita tahu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan kita tahu juga semua bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak melangkahi undang-undang perkoperasian apapun itu ya, peraturan-peraturan, kemudian ada peraturan menteri koperasi, ada petunjuk teknis dan sebagainya di dalamnya ya. Kita juga tahu bahwa peraturan pemerintah PP 7 sebagai ikutannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur semuanya tentang hal itu. Tetapi tidak mustahil, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, ya, secara khusus internal di dalam koperasi itu, ya, itu ada batasan-batasan yang perlu diketahui, ya, yang perlu diketahui, yang menjadi jembatan, ya, bagi pengawas, pengurus, dan semua anggota yang memanfaatkan koperasi simpan pinjam atau fasilitas menyimpan dan meminjam. Nah, kami pemerintah ya memastikan juga bahwa sebenarnya ingin memastikan bahwa peraturan khusus ini ya tidak menjadi batu sandungan bagi semua anggota di dalamnya, dan juga kemudian bisa dimanfaatkan secara baik ya menjadi hal yang untuk mendukung perkembangan koperasi. Tentu kita akan bahas detail ya peraturan khusus itu tentang apa. Jadi di dalam kita tahu pada koperasi-koperasi itu ada yang mengurus tentang bagaimana pinjaman, pengembalian pinjaman, ataukah ada pinjaman bermasalah, bagaimana seluk-beluknya atau strateginya menangani pinjaman bermasalah, ataukah ada ingin penambahan pokok pinjaman ya. Pinjaman bermasalah itu katakanlah kalau ada relaksasi-relaksasi yang ingin diberikan ya dari pengurus kepada seluruh anggota, tapi tentu harus berlaku umum bagi semua anggota. Jadi tidak hanya relaksasi sekian persen bagi koperasi bagi anggota A, B, C, tidak seperti itu ya. Kita pun tahu Bapak Ibu semua bahwa peraturan khusus walaupun dibuat secara internal di dalam oleh lembaga yang paling independen, koperasi itu kami memahami lembaga paling independen, tetapi bahwa peraturan-peraturan khusus itu juga wajib disampaikan ya. Itu yang disusun itu ya itu disampaikan kepada kami pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun nasional yang mengayomi ya, yang mengayomi Bapak Ibu semua. Jadi katakanlah ini primer provinsi, maka peraturan khusus yang telah disusun itu disampaikan juga kepada kami sebagai bagian kami untuk melakukan pengawasan dan juga melaksanakan pembinaan. Nah, begitu juga Bapak Ibu, jika di dalam koperasi itu mengatur tentang sistem manajemen antara pengurus karyawan.
Itu juga ada aturannya, Bapak Ibu semua. Dan itu juga terkait, nah ini juga pernah kita bahas, Bapak Ibu semua, dan pasti akan ramai dibahas pada diskusi ini, ya. Karena yang mengatur norma, ini juga mengatur norma antara karyawan dan manajemen. Itu juga penting karena ada norma pengupahan yang jelas misalnya atau norma yang mengatur bagaimana karyawan itu dia bekerja, apa yang menjadi tanggung jawab, hak dan kewajiban dia. Itu juga penting. Dan terkait hal ini Bapak Ibu semua, ini juga penting disampaikan kepada dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan pada level primer masing-masing koperasi. Ya. Dimaksudkan untuk apa, Bapak Ibu semua? Ini memang tidak kita harapkan nantinya, tetapi jika terjadi soal, ya, jika terjadi persoalan dan kemudian karyawan itu mengadu kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan, maka yang pertama dilihat adalah apakah ada aturan, ya, yang mengayomi dua aspek ini antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi kalau di urusan ketenagakerjaan itu bagi pekerja formal, jadi koperasi itu juga kita anggap lembaga yang berbadan hukum, ya, yang juga melaksanakan kegiatan formal ketenagakerjaan, sehingga yang kita lihat adalah norma antara pekerja dan pemberi kerja. Ya, tetapi secara khusus saya pikir terkait dengan norma ini telah kita bahas Bapak Ibu semua pada pertemuan yang lalu, sehingga lebih mungkin pada diskusi ini kalaupun kita masuk ke level diskusi itu akan lebih baik, tetapi lebih stressing pada kesempatan webinar ini saya berharap lebih kepada peraturan khusus bagi bagaimana aktivitas transaksi keuangan itu bagi urusan simpan dan meminjam. Ini juga satu hal yang penting Bapak Ibu semua, karena dalam evaluasi kami, ya, ini juga harus diketahui oleh semua masyarakat yang kemudian akan menjadi atau telah menjadi anggota koperasi, ya. Untuk koperasi simpan dan pinjam itu adalah berbeda. Jadi ada kaidah yang berbeda, ya. Namanya simpan dulu baru pinjam. Ya, tetapi ada praktek beberapa nanti dijelaskan oleh teman-teman pengawas fungsional koperasi Pak Savio dan Ibu Nelsi sebagai moderator. Pada beberapa praktek ada pinjam dulu baru sepersekiannya disimpan. Dan hal ini adalah hal yang perlu kita luruskan bersama sehingga terkait hal ini peraturan khusus juga penting mengatur hal ini, ya. Selebihnya Bapak Ibu semua selamat berdiskusi, ya, selamat menyampaikan apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu, ya. Primer provinsi itu jumlahnya banyak 400-an, ya, 10% dari seluruh koperasi di NTT, dan jeleknya jaraknya berjauhan. Ya, persoalan NTT itu selain dinamikanya juga terkait perkoperasian, selain dinamikanya juga cukup tinggi, ya, dinamika persoalan tentunya, tetapi ini biayanya juga menjadi makin besar kalau kita harus melakukan tatap muka ataupun apa, sehingga media hari ini, webinar yang kita lakukan sepanjang ini, kalau tidak salah sudah webinar yang ke-7 ya teman-teman semua di klinik. Nah ini bisa menjembatani kita ya secara mudah ya, dan juga saat ini memang sudah harus kita masuk ke digital. Tolong manfaatkan semua kolom diskusi. Kalau di Zoom meeting kita ada kolom chat, ya. Kemudian kalau di streaming kita ada diskusi chat, wall chat, ya. Tolong manfaatkan, teman-teman host juga tolong mengatur ya supaya pertemuan ini menjadi efektif dan kemudian menjadi pembelajaran kita bersama. Pada akhirnya Bapak Ibu semua tolong beri masukan kepada kami apa-apa saja yang perlu kita diskusikan dalam keseharian, kami akan mengatur secara lebih baik
sehingga semua persoalan kita itu menjadi makin baik. Gerakan koperasi di Nusa Tenggara Timur makin menjadi tonggak perekonomian bagi daerah, ya, membawa NTT bangkit dan menuju masyarakat yang sejahtera, dan pada akhirnya menjadi bagian pelayanan kami semua, baik di pemerintah maupun Bapak Ibu semua pengurus, menjadi bagian dari pelayanan dalam keseharian kita bagi seluruh anggota. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Kadis untuk arahan-arahannya. Dan selanjutnya kita langsung saja masuk pada materi yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi, yaitu mungkin yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nel. Ya, kita bersabar sebentar. Baik. Oh ya, sudah. Baik, terima kasih Bu Fenik, suara saya terdengar cukup bagus. Terima kasih juga untuk Ibu Kadis yang telah memberikan arahan kepada kita semua bagaimana mengelola tata kelola koperasi di Nusa Tenggara Timur dengan pengawasan dan juga pembinaan dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mengikuti lewat Zoom meeting ataupun live streaming YouTube, terima kasih untuk selalu setia hadir bersama kami dalam Ya, terima kasih. Tersambung kembali. Ya, oke. Oke, terima kasih telah selalu setia bersama kami di live streaming YouTube maupun Zoom. Kita kali ini membahas tentang peraturan khusus koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Jadi sebelum kita masuk ke Persus, ya di koperasi kita kenal dengan Persus, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang merasa bahwa ini baru, atau ada yang belum pernah dengar, atau ada yang sudah membuat Persus di koperasinya sendiri. Nah, kita berangkat dulu bahwa Persus ini sebenarnya kenapa harus ada, Bapak Ibu. Nah, untuk aturan-aturan dan nanti ditambahkan oleh Pak Sabio, kita mengangkat bahwa beberapa aturan, jadi tentu bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada saat ini masih menjadi payung hukum untuk koperasi di Indonesia. Dari undang-undang itu diturunkan lagi kepada peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI. Nah, kita melihat bahwa untuk item Persus ini, Bapak Ibu, Persus ini berdasarkan peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian, itu dikatakan bahwa dalam anggaran dasar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melihat dulu di anggaran dasar Bapak Ibu. Di anggaran dasar itu meliputi ada beberapa item dan termasuk di dalamnya adalah Persus. Yang pertama itu dalam anggaran dasar itu ada nama pendiri, alamat tetap tempat kedudukan koperasi, terus jenis koperasinya apa, jangka waktu berdirinya berapa lama, maksud dan tujuan dari koperasi itu sendiri apa, keanggotaan koperasinya, terus perangkat organisasi ini seperti apa, modal koperasinya apa saja, lalu besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib. Lalu diikuti dengan bidang dan kegiatan usaha koperasi, pengelolaannya, pembagian sisa hasil usahanya, perubahan anggaran dasarnya, ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaian serta hapusnya status badan hukum, sanksi, dan yang terakhir adalah tentang peraturan khusus, Bapak Ibu. Jadi dasar dari yang tertuang dalam anggaran dasar itu, kita ada namanya anggaran rumah tangga, lalu ada namanya peraturan khusus, Bapak Ibu. Nah, bicara peraturan khusus, koperasi itu wajib memiliki namanya peraturan khusus. Jadi kalau koperasi tidak memiliki aturan khusus, bagaimana pengelolaan internalnya itu dilakukan?
dalam internal koperasi, jadi selain undang-undang, peraturan Menteri Koperasi, peraturan Deputi, keputusan Menteri, surat edaran, dan segala macamnya itu Bapak Ibu, itu menjadi rujukan untuk kita semua. Tetapi koperasi itu dikasih independensinya mengatur sendiri produk hukumnya. Produk hukumnya itu yang tadi, yang pertama adalah anggaran dasar. Jadi kalau dalam koperasi itu anggaran dasarnya itu adalah hebat dan tertinggi. Jadi penyusunan anggaran rumah tangga dan juga peraturan khusus itu tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya koperasi tersebut. Nah, penyusunan anggaran dasar tidak bertentangan dengan peraturan perkoperasian. Ini yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengatur anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, dan peraturan khususnya, itu bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perkoperasian lainnya, maka dengan sendirinya tidak laku atau gugur. Nah, ini adalah hal-hal yang secara garis besar kita perlu ketahui bersama bahwa peraturan khusus ini juga wajib dilaporkan kepada kami sesuai dengan binaan dari masing-masing. Jadi kalau misalnya binaan Bapak Ibu adalah provinsi, maka jika binaan koperasi Bapak Ibu primer provinsi. Jadi apa yang membuat koperasi ini menjadi binaan primer provinsi? Ada juga primer kabupaten kota, ada juga primer nasional. Nah, ini Bapak Ibu kita lihatnya dari lintas keanggotaannya. Jadi dan juga tertuang dalam anggaran dasarnya. Jadi dalam anggaran dasar itu disampaikan bahwa keanggotaan ini adalah lintas kabupaten kota. Maka koperasi ini otomatis menjadi koperasi primer provinsi. Dan kalau primer provinsi, pembinaan dan pengawasannya langsung di bawah Dinas Kopnaker Provinsi. Nah, ini dan juga untuk koperasi-koperasi yang primer kabupaten dan kota. Itu dia secara otomatis, maka pembinaannya di bawah dinas yang membidangi koperasi di kabupaten kota. Nah, ini yang Bapak Ibu kita sebelum menyusun peraturan khusus kita mulai dari yang tadi saya sampaikan bahwa anggaran dasar Bapak Ibu. Bapak Ibu periksa kembali anggaran dasarnya itu memuat tentang anggaran rumah tangga atau versus, tidak ada menyebutkan item itu tidak. Jadi di akhir itu harus ada versus itu di Permen Kop dan UKM RI nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Nah, ini yang pun tidak asal-asal, tetapi harus ada acuannya. Nah, itu dan juga adalah bagaimana pelaksanaan rapat anggota pun itu kita atur di dalam peraturan khusus itu sendiri. Dan yang paling adalah kita mengatur tentang regulasi atau aturan-aturan tentang pengelolaan simpan pinjam. Nah, pasal lainnya itu selain Permen 9 tahun 2018, kita juga mengacu kepada peraturan koperasi lainnya, yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 6 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Nah, ini juga menjadi acuan Bapak Ibu dalam melakukan atau membuat peraturan khusus. Nah, di sini dalam Permenkop ini dijelaskan bahwa pengurus itu wajib menuangkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam bentuk peraturan khusus internal, KSP atau USP koperasi, KSPPS atau USPPS koperasi. Nah, ini juga dijelaskan bahwa pengurus ini wajib menyusun peraturan khusus tentang pelaksanaan. Ya, jadi pelaksanaan dengan acuannya yang tadi peraturan ini, peraturan Menteri nomor 6 tahun 2017 ini. Nah, dan juga Bapak Ibu, saya kok laporannya itu di mana? Nah, di aturan ini juga dijelaskan bahwa koperasi dalam melaksanakan peraturan khusus itu
melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan dari terorisme. Contohnya. Dan juga dalam peraturan khusus Bapak Ibu mengatur tentang apa saja. Nah, itu juga tentang pengembangan produk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada produk lain, misalnya kalau di Kopdit itu ada banyak sinya, si Suka, si Pendik, pokoknya nah, setiap nama simpanan Bapak Ibu pengembang produk itu harus dibuat dalam peraturan khusus karena ada dasarnya. Yang berikut adalah penggunaan dan pengembangan. Misalnya ada produk baru tadi yang sudah berjalan itu juga harus dibuat. Nah ini Bapak Ibu, peraturan khusus ini disusun oleh siapa? Nah tentu disusun oleh pengurus Bapak Ibu dan disampaikan kepada anggota mengenai peraturan khusus ini. Dan juga dilaporkan atau disampaikan kepada yang pertama tadi bahwa sesuai dengan lintasnya. Kalau misalnya ke deputi untuk koperasi wilayah dengan lintas provinsi atau dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKMRI. Sedangkan ke kami di Skopnaker Trans dalam hal ini menjadi fix dari gubernur itu sebagai untuk koperasi primer dan juga kabupaten kota. Ya, ini adalah Bapak Ibu harus kita pahami bersama bahwa ini menjadi landasan atau dasar kita dalam menyusun atau membuat peraturan khusus. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada yang bertanya, kalau di anggaran dasar saya tidak ada versusnya. Nah, itu yang harus dilihat kembali Bapak Ibu. Jadi item-item dalam anggaran dasar Bapak Ibu itu sudah harus sesuai dengan tadi saya sebutkan itu sesuai dengan Permen nomor 9 tahun 2018 tadi Bapak Ibu. Nah itu harus Bapak Ibu harus paham, Bapak Ibu harus tahu. Jadi dalam penyusunan itu tidak asal kita pikir apa, kita tahu, tetapi berdasarkan peraturan koperasi ya yang sedang berlaku. Oke, mungkin itu saja pengantar dulu dari saya. Nanti selanjutnya oleh Pak Savio dan nanti juga ditambahkan bagaimana format dari laporan peraturan khusus tersebut. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nelsi. Selanjutnya nanti ya disampaikan lagi oleh Bapak Savio. Silakan Pak Savio. Baik, selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom. Terang, Bapak Ibu yang sudah bergabung, senang sekali hari ini kita bertemu untuk memperbincangkan masalah tentang peraturan khusus. Sebagaimana Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Ibu Kadis dan teman saya Ibu Nelci, bahwa kita sebagai koperasi, pengelola maupun pengurus pengawas koperasi yang melakukan kegiatan pelaksanaan penghimpun dan penyaluran dana, ya, sehingga perlu perlu dibekali dengan peraturan-peraturan khusus yang sudah disebutkan tadi. Mengapa kita harus ada peraturan khusus? Peraturan khusus ini adalah sebagai wadah untuk kita bisa beroperasi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Sebagaimana kita ketahui dalam ulasan tadi bahwa dari peraturan-peraturan khusus ini adalah penjelmaan dari Undang-Undang Nomor 2. Halo, suara agak terganggu. Oke. Ya. Jadi saya ulangi bahwa saat ini yang kita masih pakai adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian, di mana koperasi yang sudah berbadan hukum, terutama koperasi simpan pinjam khususnya, yang melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana, maka harus dilindungi oleh payung-payung hukum. Ya. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan bahwa harus koperasi yang sudah berbadan hukum. Dalam anggaran dasar itu sudah disebutkan. Anggaran dasar, aturan-aturan dasar yang disebutkan dalam anggaran dasar. Tetapi di dalam anggaran dasar saja, itu masih ada turunan anggaran rumah tangganya. Ya.
ada anggaran rumah dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus. Di mana di dalam anggaran dasar itu kurang lebih mungkin ada sekitar 28 sampai 30 pasal ya yang meminta bahwa wajib diturunkan dalam anggaran rumah tangga maupun dalam peraturan khusus. Contoh seperti keanggotaan. Syarat menjadi keanggotaan lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga ataupun peraturan khusus. Ini yang dalam pelaksanaan yang kami temukan dalam pembinaan kami masih banyak koperasi yang belum membuat peraturan-peraturan khusus tersebut maupun anggaran rumah tangga saja banyak yang belum membuat. Sehingga timbul keinginan dari pemerintah untuk bagaimana supaya kita memperbincangkan lewat Zoom ini supaya ke depannya koperasi khususnya yang belum mempunyai anggaran rumah tangga dibuatkan anggaran rumah tangganya, dan yang belum ada peraturan khusus dibuatkan peraturan khusus. Ya. Karena peraturan khusus atau persus ini memang di beberapa tempat yang kita temui khususnya di COVID itu ada namanya Poljak. Ada namanya pola kebijakan tentang simpanan, pola kebijakan tentang pinjaman, tetapi mengacu kembali ke peraturan ini tadi, bahwa kita di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 92 maupun peraturan pemerintah nomor 9 maupun turunannya itu adalah tidak ada istilah di dalam itu yang dinamakan Poljak. Sehingga mungkin ke depannya kita sepakat untuk yang namanya Poljak itu kita tinggal rubah dia punya nomenklaturnya menjadi peraturan khusus. Sehingga di dalam pelaksanaannya kita, baik karyawan maupun semua elemen-elemen yang ada di dalam koperasi itu bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan khusus itu tadi. Mungkin sebagai pengantar ini saja dulu, saya kembalikan kepada host. Nanti akan kita berbincangkan secara bersama-sama. Silakan Ibu Leni. Ya. Ya. Oh, sudah. Materi sudah. Oke, baik Ibu Nelsi, saya lanjut. Saya lanjut contoh seperti tadi ya, persus tentang simpan pinjam. Khusus menyangkut simpan pinjam, kita berbicara tentang persus tentang penyaluran pinjaman. Persus ini kan simpan pinjam itu memang luas ya. Ada tentang penghimpunan dana, penyalurannya dan suku bunga, menyangkut jangka waktu pengembalian maupun langkah-langkah dalam menghadapi pinjaman macet. Itu kita tuangkan di dalam peraturan khusus itu sehingga menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di koperasi maupun oleh manajemennya. Salah satu contoh kasus yang kami temukan di koperasi misalnya, di koperasi salah satu koperasi yang kami tidak sebutkan itu bahwa di dalam memberikan pinjaman itu ada biaya administrasi untuk provisi. Untuk administrasi provisi ini juga kita harus lihat apakah sudah ada dimuat di dalam peraturan khususnya atau tidak. Kalau tidak ada berarti peraturan khusus itu perlu kita buat dan kita tambahkan. Selain ada setiap anggota yang mengajukan permohonan dikenakan administrasi provisi maupun ada administrasi lain, umpamanya ada asuransinya. Bagaimana memproteksi asuransi sudah dibuat di dalam peraturan khusus atau belum? Kalau tidak dimuat dan ditarik, ya itu secara aturan kita tidak bisa.
Nanti karena kita berbicara soal hukum, sekarang anggota juga kan banyak yang tidak ada di dalam itu kok dibuatkan apa namanya dari petugasnya menarik bahwa ada biaya administrasi sekian dan ada biaya asuransi sekian dan ada dana-dana lain yang sebagai ikutan itu. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu dalam membuat persus itu kita mencermati semua yang kita buat itu adalah untuk apa namanya kepentingan koperasi itu sendiri dan kepentingan anggota yang akan kita layani. Itu salah satu. Kemudian ada persus tentang keanggotaan. Keanggotaan ini kan yang kadang-kadang banyak anggota masuk keluar juga pakai prinsip suka dan rela itu tadi toh, sehingga masuk sudah keluar masuk kembali, keluar masuk kembali. Sementara di dalam anggaran dasar kita itu menyatakan bahwa yang menjadi anggota koperasi itu adalah yang patuh dan taat kepada anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Walaupun dia keluar, tapi kenapa dia keluar? Nah, itu sehingga di dalam contoh ya, apalagi sekarang sudah zaman digitalisasi, banyak koperasi yang sudah meninggalkan 16 buku itu. 16 buku, terutama buku daftar anggota, itu banyak, itu sudah tidak zamannya lagi. Bukan tidak zamannya, itu sampai sekarang masih diakui karena itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi pada saat kita menjadi anggota koperasi tersebut. Ya. Walaupun zaman sudah digitalisasi, tetapi di dalam aturan belum mencabut tentang buku anggota itu tadi. Di dalam buku anggota itu Bapak Ibu ada satu kolom yang disediakan untuk kita memberikan jempol ya. Ada jempol. Kenapa harus diadakan jempol? Karena itu apabila kita berhadapan dengan kasus hukum, maka kita hanya menunjukkan, katakanlah saya, Pak Safio ini pinjam uang di koperasi A 10 juta dan sudah kabur dari NTT ini. Dan pengurus mau melaporkan saya ke mana? Ke kantor polisi. Bapak, Pak polisi, saya punya anggota ini bawa lari saya punya uang sekian. Dia punya jempol jari saja yang ada ini KTP-nya. Dengan jempol jari itu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, polisi bisa melacak keberadaan kita di tempat mana. Ya. Ini adalah salah satu manfaat daripada buku daftar anggota itu sendiri. Dan dalam praktek juga Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu yang masih menerapkan buku daftar anggota itu, tolong diisi baik-baik dari kolom pertama sampai kolom 14 itu. Kami melakukan uji petik juga, banyak yang tidak ngisi, hanya terpotong sampai di tengah, tidak ada tanda tangan cap jempolnya. Yang sudah berhenti, ketua juga tidak menandatangani. Apalagi koperasi-koperasi yang sudah skala besar, yang anggotanya sudah puluhan ribu. Kemarin ada di satu tempat, saya tanya kenapa Pak Ketua tidak tanda tangan buku daftar anggota. Nah, saya capek terlalu banyak ini, sudah tebal begini ini. Dan terus tugas Bapak sebagai pengurus apa? Kan mempertanggungjawab itu adalah dokumen-dokumen koperasi yang wajib Bapak tanda tangan. Begitu. Terus pengurus itu menjawab kami tidak kami sudah pakai sistem ini online. Jadi semua sudah terinput di kantor cabang maupun di kantor kas, kantor cabang utama sudah ada semua. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah 16 buku itu masih sangat penting dan masih relevan untuk Bapak Ibu kembangkan di koperasi Bapak Ibu. Kemudian menyangkut persus ini Bapak Ibu. Suara kecil. Mengenai persus, kami juga uji petik di beberapa koperasi. Banyak pengurus yang belum tahu tentang persus. Hanya percayakan kepada satu orang saja. Padahal susunan kepengurusnya sampai 7-9 orang. Kalau hanya satu orang saja yang tahu bagaimana, maka harus kami himbau untuk persus ini kan kita dibahas di tingkat pengurus dengan pengawas bersama-sama dengan manajer.
kemudian akan ditandatangani oleh pengurus dengan pengawas, baru dijadikan pedoman kerja. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang terutama koperasi-koperasi besar, kami sangat mengharapkan kerjasamanya untuk membuat Persus ini. Memang Persusnya sangat melelahkan Bapak Ibu ya, sangat melelahkan Bapak Ibu yang mempunyai tugas-tugas rangkap, tetapi diharapkan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu untuk bisa melakukan membuat Persus di koperasi masing-masing. Salah satu contoh, kita sebagai pengurus pengawas dulu ya, Persus tentang pengurus pengawas. Di dalam salah satu pasal itu dimuatkan bagaimana kita bisa mengatur waktu dalam 1 tahun itu kehadiran kita di koperasi. Sehingga ada konsekuensi ikutannya tuh apabila pengurus atau pengawas yang tidak mempunyai cukup waktu untuk memikirkan koperasi, maka mungkin periode berikutnya diharapkan tidak mencalonkan diri lagi sebagai pengurus maupun pengawas. Karena dia yang bersangkutan tidak punya waktu yang cukup untuk mengelola koperasi. Berarti mungkin tempatnya bukan di koperasi tetapi di tempat lain. Ya, mungkin demikian dulu, saya kembalikan kepada Ibu Nelci untuk melanjutkan. Silakan Ibu Nelci. Ya, baik, terima kasih Pak Satrio. Untuk tambahannya nanti akan juga disampaikan oleh Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya. Selamat Ya, siang, nanti Bu akan Ibu. juga, ya Pak. Ya, pertemuan kali lalu tentang Persus. Kami lagi buat Persus tentang karyawan dari KSP Kobristari, Bu. Ya Pak, mungkin bersabar sebentar, kita nanti setelah ini kita akan ada sesi tanya jawabnya. Mungkin dari Bapak Ibu pengurus pengawas maupun manajemen yang mau bertanya berkaitan dengan peraturan khusus ini nanti akan disampaikan nanti. Setelah Ibunya disampaikan dulu beberapa materi yang akan disampaikan, kemudian setelah itu baru kita masuk dalam sesi tanya jawab. Nah, disinilah baru kami memberikan kesempatan ya kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau untuk ada juga yang memberikan saran ataupun apapun itu nanti setelah ini Pak. Ya, kita akan selanjutnya kita akan mendengarkan ada beberapa tambahan lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Nanti. Akan ada beberapa tambahan dan akan ada share materi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada bisa baik yang ada di live streaming maupun yang ada di Zoom meeting kita ini di webinar ini kita bisa perhatikan sehingga mungkin ada hal-hal yang ditanyakan dalam hal ini akan setelah akan diberikan waktu untuk kita. Ya, baik Ibu Nelci, apakah sudah ya, kita bersabar sebentar. Ya, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan juga nanti akan kami bacakan biar nanti setelah ditanya jawab itu akan dijelaskan atau dibacakan oleh ya, baik sudah Ibu Nelci sudah ada, silakan Ibu Nelci. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ditanya jawab dan juga kita memberikan format atau contoh Persus. Jadi ini memang disampaikan bahwa peraturan khusus untuk koperasi internet ini bukan cuma satu, ada satu yang umum, lalu dipilih lagi item sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kebutuhannya apa, ya itu nanti disampaikan atau dibuat dalam dokumen tertulis. Nah, saya tambahkan lagi sebelum masuk ditanya jawab dan juga format Persus, nanti materi-materi tentang format atau tanya jawab juga kami akan bagi di link YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa juga melihat dan jika ada yang ingin didiskusikan kembali pun nanti didiskusikan bersama kami.
Baik Bapak Ibu, saya jabarkan dulu tentang peraturan khusus. Jadi peraturan khusus itu apa? Yang tadi itu adalah tentang suatu rencana organisasi dan sebuah sistem di mana prosedur dan ketentuan terkoordinasi yang dianut oleh suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud ini adalah koperasi Bapak Ibu, dan ini tujuannya adalah untuk menjamin aset organisasi tersebut dan juga keakuratan dan juga akuntansi, dan ini tujuannya juga untuk peningkatan efisiensi dari efektivitas, sehingga di sini kita melihat bahwa ada kepatuhan. Jadi di koperasi itu Bapak Ibu kita harus patuh terhadap aturan yang berlaku, mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga peraturan khusus. Nah, jadi kalau kita bicara patuh dan tidak patuhnya terhadap apa? Jadi kalau misalnya manajemen dan atau pengurus dalam pengelolaan tata kelola koperasi tidak mematuhi aturan-aturan yang ada, baik dari undang-undang maupun peraturan perkoperasian ataupun yang 3 komponen dalam koperasi itu sendiri, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan khusus. Ini yang menjadi tolak ukur indikator dalam pengelolaan koperasi tersebut. Jadi kalau apapun yang dikelola oleh koperasi harus ada acuannya atau harus ada dasar hukumnya. Ini adalah Oke. Nah ini kenapa kita perlu namanya peraturan khusus. Nah, jadi landasan tadi saya sudah sampaikan bahwa ini menjadi landasan. Nah, poin-poin apa saja Bapak Ibu yang ada dalam peraturan khusus simpan pinjam? Yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan koperasi. Visi, misi, dan tujuan koperasi ini menjadi penting karena ini menjadi kita untuk mengembangkan, dan tugasnya adalah pengelolaan itu tujuannya adalah sampai ke visi, misi, dan tujuan koperasi tersebut. Nah, ini menjadi acuan sekali lagi sebagai landasan dalam pembuatan versus. Yang berikut adalah prosedur tentang keanggotaan Bapak Ibu. Nah, ini persyaratan menjadi anggota pun kita bukan cuma tulisnya atau cuma lisan, tetapi harus dituangkan dalam dokumen tertulis Bapak Ibu. Dan dokumen tertulis ini yang di koperasi, dokumen tertulis yang sah itu ada tadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan versus. Kali ini kita bicara tentang versus saja. Persyaratan anggota itu dokumen yang harus disiapkan dan juga sejumlah uang sebagai simpanan pokok, simpanan wajib sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu yang baik mengikuti di Zoom ataupun live streaming, ini adalah turunan dari anggaran rumah tangga. Jadi versus ini turunan dari anggaran rumah tangga. Anggaran dasar mengatur secara umum, lalu diikuti oleh anggaran rumah tangga, lalu diikuti lagi dengan peraturan khusus. Jadi tiga-tiga ini tidak boleh saling bertolak belakang. Jadi harus mengacu kepada di atasnya. Jadi ada acuan. Jadi ini samanya kayak undang-undang, PP, lalu Permenkop, Perdeputi, dan sebagainya itu harus mengacu kepada yang di atas dan tidak tertentang. Nah, ini prosedur penerimaan anggota pun harus diatur dalam versus Bapak Ibu. Langkah-langkah penerimaan anggota itu seperti apa? Ada SOP-nya itu seperti apa Bapak Ibu harus diatur di sini. Dan ini yang menjadi hak dan kewajiban anggota dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini yang menjadi acuan juga Bapak Ibu. Lalu pemisahan tugas. Nah, ini juga harus diatur. Jadi kalau Bapak Ibu kita bicara apapun, kalau tidak dalam dokumen tertulis ya berarti kita tidak bisa melakukan evaluasi atau penilaian atau pemeriksaan bahwa ada kepatuhan di dalam sini atau tidak. Jadi ini adalah aturan yang dibuat oleh koperasi. Kita mau melihat bahwa pengelolaannya itu adalah secara patuh atau tidak. Jadi ini secara berkala memberikan penyuluhan kepada anggota di materi disuruh. Nah ini juga diatur Bapak Ibu. Nah ini juga kita masuk dalam ketentuan dan proses simpanan anggota. Jadi selain hal-hal tadi, jenis-jenis simpanannya apa saja? Ya, jadi simpanan itu ada juga dengan misalnya simpanan sukarela, yaitu penyetorannya berangsur-angsur. Atau seperti apa bentuknya seperti tabungan dan penarikannya itu dilakukan sewaktu-waktu. Nah, harus diatur. Nah Bapak Ibu ini kami menemukan di banyak koperasi yang di mana simpanan sukarelanya itu tidak boleh diambil. Itu dijadikan sebagai modal. Jadi kalau anggota mau ambil simpanan sukarela, tidak ada. Uangnya ada di anggota atau segala macam. Nah ini yang perlu kita pahami bersama-sama bahwa dalam undang-undang itu dan peraturan perkoperasian lain mengatur tentang 3 simpanan.
Nah, yang baru, yang simpanan lain, pengembangan produk itu dikembangkan oleh koperasi sendiri. Pertama adalah simpanan dalam komponen modal, itu adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan simpanan dalam komponen kewajiban, yang dimana kapanpun anggota bisa mengambil, adalah simpanan sukarela. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa simpanan sukarela ini kita tentang prinsip koperasi, dia harus juga mendapatkan balas jasa atau imbalan. Ada bunganya yang dimana juga ditetapkan dalam peraturan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada simpanan sukarela tetapi belum mendapatkan imbalan atau bunga, nah berarti pada Bapak Ibu dalam pengelolaan tata kelolanya itu belum sesuai atau belum patuh kepada prinsip-prinsip koperasi. Nah juga harus diatur dalam peraturan khusus. Nah itu adalah soal simpanan. Nah, termasuk juga bagaimana tata cara pengaturan simpanan, bukti transaksi, pihak yang terlibat dalam simpanan itu juga harus diatur. Nah, yang lainnya adalah soal penarikan. Bapak Ibu, penarikan simpanannya ini pun harus diatur di dalam versus simpan pinjam ini. Nah, selain jadi kita bicara simpan dan pinjam, maka yang mengatur itu adalah simpan dan juga pinjam. Itu adalah proses pelaksanaannya di sini. Jadi tadi adalah ketentuan daripada simpanan, maka kita masuk ke ketentuan dan juga prosedur dari pinjaman. Nah, ini Bapak Ibu kami menyampaikan secara umum, tetapi yang nanti item-item setiap koperasi itu adalah berbeda. Mungkin prosedurnya, jumlah pinjamannya, bunganya, plafon pinjamannya, provisinya berapa itu berbeda. Nah, jadi kalau untuk ketentuan dan prosedur pinjaman ini berisi tentang jenis-jenis pinjaman yang ada pada koperasi. Jadi kalau di koperasi A, pinjamannya untuk mungkin ada yang produktif, pinjaman konsumtif, atau pinjaman untuk usaha atau apapun itu. Nah, itu perlu Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu perhatikan. Jadi diatur semua. Sekali lagi bahwa ini adalah dokumen tertulis yang menjadi acuan kita dalam kepatuhan pengelolaan. Nah, contohnya misalnya pinjaman produktif tadi. Pinjaman ini diberikan koperasi untuk meningkatkan pendapatan anggota. Peminjam melalui pengembangan usaha produktif, pinjaman untuk pengembangan usaha. Nah, ketentuannya adalah batas maksimal pemberian pinjaman adalah contoh di sini. Ini contoh ya, bukan baku. Contoh artinya bahwa di sini contohnya 75% dikali dengan nilai agunan yang dijaminkan. Jadi misalnya untuk dan 50% untuk jaminan bergerak. Nah, jangka waktu pinjamannya itu adalah maksimal 36 bulan. Bunga pinjamannya di sini 1,9% sampai 2,25% per bulan. Ini bisa menurun, bisa flat, bisa annuitas, tergantung dari hasil rapat atau kesepakatan dari Bapak Ibu anggota. Yang berikut adalah administrasi dan provisi 1,0% sampai 5,0%. Nah, Bapak Ibu, ini item ini harus diatur. Nah, kita pernah mendapat pengaduan dari beberapa anggota koperasi. Kami juga menerima pengaduan tentang pengawasan seperti tadi disampaikan Pak Savio bahwa anggota komplain bahwa koperasi memotong provisi sekian persen dan mereka merasa bahwa mereka juga tidak. Sekalipun Bapak Ibu sudah disepakati dalam rapat anggota, tetapi kalau kita belum punya dokumen tertulisnya itu tidak bisa. Ya, jadi kalau misalnya anggota komplain, nah kami dari pihak pemerintah itu waktu melakukan mediasi, yang kami tanya pertama adalah dasar hukum atau dasar Bapak Ibu pengelola, baik pengurus maupun manajemen memotong provisi sekian, administrasi sekian, dan biaya-biaya lain sekian, atau plafon pinjaman, dan segala itu dasarnya apa. Nah, ini yang kenapa kita mesti membuat versus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, oh itu hasil kesepakatan Pak, oh itu bukan dokumen hukumnya, itu bukan acuan hukumnya dalam pengelolaan. Memang jadi kalau kita sudah sepakat secara ini harus dibuat dari tertulis dan itu menjadi pedoman untuk melakukan atau melaksanakan pengelolaan perkoperasian di koperasi Bapak Ibu. Nah itu adalah hal-hal yang diatur dalam versus Bapak Ibu. Versus simpan pinjam ya kalian. Nah, yang berikut adalah persyaratan pengajuan peminjaman. Ini pun harus diatur. Jadi persyaratannya seperti apa?
Jadi apakah item-item itu harus disepakati? Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa dalam membuat persus jangan sampai bertentangan dengan anggaran rumah tangganya Bapak Ibu, anggaran dasar Bapak Ibu, ya, dan juga jangan sampai bertentangan juga dengan peraturan perundang, karena dengan sendirinya itu gugur. Jadi kalau misalnya persusnya tidak mendukung anggaran dasar rumah tangganya itu tidak bisa juga. Nah ini harus dipahami baik-baik. Dan selain persyaratan juga adalah proses pengajuan pinjaman. Nah ini adalah item-item yang Bapak Ibu harus cantumkan dalam persus KSP dan USP itu. Dan berikut adalah prosedur realisasi pinjaman. Nah ini juga waktu pinjaman realisasi ini, bukti transaksi apa, pihak siapa saja harus diatur. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh kami aturnya itu SOP dan SOM. Nah di koperasi itu mengenal SOM dan SOP itu adalah mengendalikan tetapi manajemen, tapi di koperasi itu mengenal namanya persus. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan simpan dan pinjam itu di persus tentang unit simpan pinjam atau untuk koperasi simpan pinjam. Jadi untuk unit simpan pinjam ini harus dibuat dalam peraturan khusus dalam proses pelaksanaannya dalam pengguna. Nah ini juga misalnya Bapak Ibu dalam koperasi harus ditulis juga di sini, harus disampaikan juga di sini. Dan ingat bahwa dalam dokumen tertulis yang sah dalam hal ini ditandatangani oleh pengurus dan dicap baru itu sah. Kalau misalnya belum ditandatangani ya belum sah. Nah ini harus diatur sedetail mungkin Bapak Ibu. Ini adalah menjadi dasar untuk kita dalam pengelolaan. Nah juga bagaimana mekanisme penyelesaian pinjaman bermasalah. Disampaikan Ibu Kadis di awal arahan saya bahwa penyelesaian pinjaman bermasalah pun kita tidak bisa hanya melakukan berdasarkan oh saya mau harus ada aturannya Bapak Ibu. Jadi ini pun dibuat dalam dokumen tertulis. Jadi segala sesuatu yang berada dalam koperasi itu pengurus wajib membuatnya dalam dokumen tertulis. Dasar pengelolaan itu sekali lagi bahwa adalah dalam internal koperasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. 3, dokumen ini tidak boleh saling bertentangan, tetapi saling mendukung. Jadi anggaran dasar umum, anggaran rumah tangga. Yang tidak ada dalam anggaran dasar diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang tidak ada dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan khusus. Tetapi ini peraturan khususnya yang paling dibawa dan ini adalah secara detail atau lebih rinci Bapak Ibu dalam menjelaskan atau melakukan pengelolaan koperasi. Oke, itu adalah item-item dari persus itu sendiri. Bapak Ibu bisa, kita kalau bicara persus tentang simpan pinjam ya di dalamnya cuma memuat soal simpan dan pinjam selain visi misi dari dan tujuan koperasi itu yang menjadi tujuan bersama anggota PCL operator. Nah, ini kan secara umum. Kalau Bapak Ibu misalnya ada hal-hal yang spesifik dalam simpan pinjam ya tetap harus diatur. Tapi sekali lagi bahwa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang sesuaikan nanti sebentar setelah kita diskusi, kami akan berikan contoh atau format tentang peraturan khusus simpan pinjam. Tetapi yang kami sampaikan sekali lagi ini adalah umum saja, tetapi dikembangkan oleh Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke host untuk memberikan sisanya jawab. Ya, baik, terima kasih Ibu Mercy. Baik, kita selanjutnya kita langsung masuk ya pada sesi tanya jawab kita. Karena dari tadi sudah ada banyak yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu nanti yang mau bertanya boleh raise hand, nanti kemudian mic-nya di unmute supaya bisa bicara. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya Bapak tadi dari Bapak Lambertus ya. Ya. Bapak, silakan Pak dari Kopdit Swastisari. Bapak Lambert. Halo, Bapak Lambert bisa dengar suara saya, Pak? Ya, mungkin
ada mengalami kendala. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya silakan. Ya, kalau oh ya, sudah ada. Ada lagi yang lain dari Ibu Agnes KSP Mesra ya. Ya. Ada lagi kah? Sehati. Sehati. Oh iya, dari Sehati Ba'a. Iya. Baik. Masih ada lagi? Ya. Pak Lambert, Pak Lambertus juga ya Pak? Oh ya, tidak. Baik, mungkin untuk dua penanya, yang pertama, sambil yang lainnya nanti mengikuti, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung resen biar kami lihat. Baik, yang pertama dari Ibu Agnes, KSP Mesra, kemudian nanti setelah itu dari Bapak, dari Kopdit Sehati Ba'a. Ya. Baik, silakan Ibu Agnes. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Leni. Apakah suara saya jelas? Ya, bisa terdengar, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Dinas Koperasi yang sudah mengadakan kegiatan ini. Materinya cukup menarik sekali. Baik, mohon maaf sebelumnya, background saya bukan tentang koperasi, tetapi saya memang tertarik sehingga saya kemarin dipilih sebagai pengurus. Saya ingin bertanya tentang peraturan khusus ini. Kebetulan di koperasi kami memang belum dibuat tentang peraturan khusus ini. Selama ini semuanya itu peraturannya itu ada di anggaran rumah tangga. Nah, mengenai peraturan khusus ini, yang ingin saya tanyakan, apakah misalnya untuk membahas poin-poin yang dimasukkan dalam peraturan khusus ini, apakah hanya dibahas oleh pengurus saja kah? Ataukah bisa dibahas dalam rapat anggota tahunan bersama semua anggota? Terus, apakah poin-poin yang bisa dimasukkan di peraturan khusus ini bisa dimasukkan semua poin, bukan hanya mengenai simpan pinjam saja, ataukah khusus simpan pinjam saja? Sebagai informasi, koperasi kami memang bergerak di usaha simpan pinjam. Baik, terima kasih. Ya, baik, kita lanjut lagi ya, nanti dijawab satu kali oleh Ibu Nergi dan juga Pak Safio. Ya, yang berikut dari Kopdit Sehati Ba'a, Bapak Martinus. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Leni. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ya, Martinus. Ya. Selamat pagi untuk semua yang ada di video. Terima kasih untuk kebersamaan ini, untuk pertemuan ini. Kami di Sehati, selain ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada juga Poljak, ada juga Persus, ada juga SOM, ada juga SOP. Tentu yang kami buat berdasarkan perkembangan, juga berdasarkan lokasi, itu yang kita sesuaikan. Jadi pembuatannya, selain anggaran dasar rumah tangga yang memerlukan pedoman umum, tapi Poljak, Persus, dan seterusnya itu adalah kita sesuaikan dengan kondisi kita. Pertanyaan kami sampaikan bahwa apa yang kami buat itu tentunya belum terlalu korelasi, belum semuanya diakomodir. Saran kami, mungkin dari Dinas Kop Naker Trans melalui pengawasnya bisa mengecek regulasi-regulasi yang dibuat oleh kami, sehingga ada kekurangan, ketidakkorelasi inilah yang kemudian kita bisa satukan sehingga itu bisa dipakai. Kami akui bahwa apa yang kami buat itu menurut kami, tapi belum tentu menurut pemerintah itu baik. Nah, memang Persus kami ada beberapa Persus, perkreditannya, administrasinya, dan keuangannya. Itu pun belum semuanya kami buat.
tentu kami sesuaikan dengan perkembangan kami. Yang kami minta adalah bekerja sama kita untuk kita saling koreksi, ada kekurangannya, ada kelebihannya, sehingga itu bisa dijadikan program. Barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat. Ya, baik. Yanto, selamat. Ya, saya bisa bertanya. Ya, baik. Yang berikut nanti ya, Pak, setelah Pak Yanto ya. Ya, silakan Pak. Ya, saya sekarang. Ya, Pak Baik, Yanto. terima kasih. Yang saya hormati Ibu Nersi, Pak Salvio, Ibu Leni, dan teman-teman sekalian. Ada Pak Lambert Sosari, ini orang koperasi koperasi primer pusat, ikut di provinsi juga. Baik, ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini, saya tadi setelah mendengar penjelasan cukup panjang lebar, terutama di sesi 3 dari Ibu Nersi berkaitan dengan itu. Mungkin Ibu itu slide itu tolong di WA buat kami gitu. Slide yang terakhir tadi tentang item-item yang harus masuk dalam versus itu. Memang saya lihat semua tuh ada di kami, tuh ada di SOM, Standar Operasional Manajemen, yang kita sebut dengan Poljak itu kami punya sekarang namanya SOM. Nah itu ada semua lengkap di situ. Nah pertanyaan saya, kalau memang demikian berarti kami buat Persus dan SOM-nya kami pindahkan ke Persus saja. Gitu. Karena yang tadi diuraikan itu yang di slide sesi 3 yang disampaikan Ibu Nersi tadi itu saya minta kalau bisa dikirim ke kami biar kami cocokkan lagi. Tapi itu saya kira ada semua di di SOM kami. Lalu yang berikut, karena di dalam kita membuat sebuah aturan tentu kita harus mengacu aturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan. Dan kalau di atasnya sudah diatur, ke bawahnya tidak usah diatur lagi jauh baik. Contoh, kami di Koperasi Obor wewenang menentukan suku bunga simpanan dan pinjaman itu sudah diatur. Rapat anggota tahun memberi wewenang pada pengurus untuk menetapkan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Itu diatur dalam anggaran rumah tangga. Berarti di SOM kami tidak perlu atur lagi karena sudah di Persus itu. Itu tentu kami tidak perlu atur lagi karena sudah diatur di atas. Demikian juga dalam anggaran rumah tangga kami itu juga sudah dinyatakan secara jelas bahwa pengurus mempunyai wewenang menetapkan suku bunga pinjaman, menetapkan beban biaya administrasi kredit, dan juga menetapkan batas maksimum pelayanan kredit, dan juga batas maksimum jangka waktu kredit. Itu sudah ada di SUM, di anggaran rumah tangga kita. Berarti di Persus kita hanya atur pinjaman kredit jenis ini, suku bunganya berapa, jangka waktunya berapa, syaratnya, yang harus jaminannya apa-apa. Nah, kita cukup lengkapi seperti itu. Nah, kalau seperti itu di SOM kita pindahkan ke Persus saja kalau seperti itu. Sehingga kita berharap kalau bisa teman-teman dari Dinas Koperasi dia punya tata cara penyusunan Persusnya itu kalau bisa dikirim kepada kami biar kami coba menyesuaikan dengan itu. Karena yang pasti standar regulasi kita ada, hanya namanya kami pakai nama SOM, mungkin itu kita sesuaikan dengan regulasi yang baru harus pakai Persus. Karena kami di anggaran rumah tangga kami, memang di anggaran dasar ada kalimat mengatakan di pasal terakhir di anggaran dasar kami itu ada kalimat yang mengatakan pengurus dalam tempo 1-2 tahun harus segera menyusun anggaran rumah tangga dan atau peraturan khusus. Nah, gitu. Itu lalu di anggaran rumah tangga kami juga dikatakan pengurus untuk segera pengurus hal-hal yang belum diatur di anggaran rumah tangga diwajibkan pengurus untuk membuat standar operasional manajemen. Jadi yang belum diatur di anggaran rumah tangga disempurnakan di standar operasional manajemen. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan kita sudah masuk pada istilah Persus ini, sehingga nanti kerangka Persusnya itu dikirim buat kami, sehingga kami bisa
menyesuaikan saja. Saya kira ini baik buat kami dan saya kira ini juga terima kasih tema Mbak Omong hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Leni dengan ucapan terima kasih banyak Pak Savio dan Ibu Nelsi. Nelsi terima kasih banyak ya. Cuman lagi satu yang saya belum dapat itu rangka penyusunan persusnya itu. Ini sudah janji-janji nih. Saya sampai dengan mimpi persus terus ini. Iya Pak Yanto. Kalau mimpi persus seperti yang saya lihat itu Ibu Nelsi dengan Pak Savio tuh. Pak Savio. Itu. Kalau mimpi som berarti saya ingat Pak Lambert Aratukan yang dari Swesar ini. Iya, baik. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto dari Obormas. Ya baik, mungkin saya menyampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan dari Ibu Agnes itu apakah poin-poin menambahkan poin-poin dalam persus itu atau apa-apa saja yang dibahas dalam persus, kemudian poin-poin yang ditambahkan itu apa yang di persus itu apakah hanya untuk simpan pinjam saja atau ada juga yang lainnya. Ya, kemudian dari Bapak Martinus Kopdit Sehati-Baa, mungkin peraturan-peraturan itu sudah ada yang sama seperti persus itu sudah ada, yang tadi disampaikan ada Poljak, ada persus, tapi dari Bapak Martinus minta untuk dari pengawas koperasi dalam hal ini di Dinas Kopnaker Trans, dari Bapak Ibu pengawas bisa membantu untuk mengoreksi persus-persus yang sudah dibuat oleh Kopdit Sehati-Baa. Mungkin ada hal-hal yang belum masuk, ada belum ditambahkan, diminta oleh Bapak Martinus. Kemudian dari Pak Yanto, tadi sudah dijelaskan semuanya, sudah ada di Kopdit Obermas, tapi seperti ada SOM, ada Poljak, dan lainnya, dan itu sama seperti yang disampaikan, seperti persus ini. Sehingga mungkin nanti apakah dipindahkan ke persus, kemudian bagaimana tata cara penyusunan persus itu nanti akan dijawab. Kemudian ada di chat kita, dari Pak Sil tadi sudah menyampaikan tentang gambaran-gambaran persus, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nelsi, tapi ada satu pertanyaan di bawah itu bagaimana proses pengesahan persus. Ya baik, mungkin itu saja sesi awal tanya jawab kita, nanti berkembang ada yang mau bertanya lagi boleh. Nanti kemudian mungkin Ibu Kadis masih bersama dengan kita, mungkin ada yang mau Ibu tambahkan. Ya, oke baik. Mungkin nanti Pak Savio yang akan menjawab ya Pak. Setelah itu nanti ditambahkan oleh Ibu Nelsi. Baik, silakan Bapak Savio. Oke, terima kasih. Pak Savio punya suara kecil sekali. Belum mute itu. Pak Savio masih mute, Kak Leni. Oh, Ibu Kari, selamat pagi. Ya, Pak Savio bersabar. Selamat pagi semuanya. Lanjut. Saya menyimak dari tadi sambil bekerja, ada BPKP dan semuanya. Lanjut, Pak Savio lanjut. Oh ya, Pak baik, Yanto, terima kasih Ibu. Ya, pagi Bu. Baik, terima kasih Pak Yanto. Dengan Kopdit Sehati-Baa, Obermas, dan dari Ibu Agnes atas pertanyaan tadi, apakah persus itu harus dibahas di tingkat pengurus saja atau dibawa ke rapat anggota tahunan? Ya, Bapak Ibu, pembahasan persus ini kan di dalam rapat anggota tahunan itu kan sudah memilih kita pengurus dan pengawas. Berarti kan ada sebagian wewenang yang sudah diberikan kepada kita sebagai pengurus pengawas untuk melakukan penyusunan persus itu. Nanti setelah kita baru kita akan mempertanggungjawabkan atau menyampaikan dalam laporan pertanggungjawaban kita sebagai pengurus maupun pengawas dalam rapat anggota tahunan bahwa si koperasi A itu katakanlah dalam tahun buku kami telah Pak Savio, suaranya kurang. Ya. Baik. Saya ulangi bahwa persus yang dibuat oleh pengurus maupun pengawas itu akan dilaporkan juga pada anggota pada akhir tahun. Ya, dalam rapat anggota bahwa
dalam tahun buku tertentu pengurus telah menghasilkan 3 produk peraturan khusus. Katakanlah peraturan khusus tentang pinjaman anggota dan pengembaliannya. Ini sudah ada dan bisa sekarang kan kita punya sistem sudah online, jadi mungkin bisa di-share juga di konten kita, koperasi kita, sehingga anggota juga bisa mengetahui. Tapi kalau mau pengurus dan pengawas merasa bahwa perlu ada keterlibatan anggota, maka mungkin sistem perwakilan saja. Kita ambil sistem perwakilan dalam pembahasan persus tersebut. Kemudian dari Komisi Hati BAA bahwa sudah mempunyai beberapa persus maupun cepat sudah. Tunggu habis dulu toh baru kita. Daripada persus itulah yang SOP tadi, standar operasional prosedur, itu adalah pelaksanaan eksekutifnya itu adalah di SOP ya, sehingga nanti Bapak Yanto punya koperasi yang sudah punya itu tinggal kita lihat mana yang sudah sesuai, mana yang belum, nanti tinggal kita alihkan ya. Tapi SOP-nya juga tetap dipakai. Ya, SOP tetap, cuman SOM-nya itu yang nanti berubah menjadi peraturan khusus. Nah, kalau dia punya SOM-nya itu kan itu adalah pengendalian ya, pemanfaatan perumusan arah prosedur. Sehingga SOM dan ada SOP ya no. Nah, baru ada turunan dari peraturan khusus itulah yang dari itu ke SOM maupun ke SOM itu. Ya, nanti akan lebih dipertajam lagi oleh Ibu Nelci pada sesi berikutnya. Kepada Ibu Nelci mungkin saya berikan kesempatan untuk menjawab yang Pak Yanto punya lebih detail karena beliau bertanya lebih banyak tadi. Oke, terima kasih Ibu Nelci, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Satrio. Ya, Ibu Nelci. Ya, akan ditambahkan oleh Ibu Nelci. Silakan Ibu Nelci. Baik, terima kasih Ibu Leni, Ibu Satrio, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam program Bank Umum Koperasi dengan topik hari ini adalah peraturan khusus simpan pinjam. Nah, ini persus simpan pinjam ini telah disampaikan bahwa koperasi wajib memiliki itu kata peraturan Menteri Koperasi. Tadi saya sampaikan di awal bahwa itu nomor 6 tahun 2018 bahwa koperasi wajib memiliki usaha peraturan khusus ini. Jadi artinya bahwa setiap koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam itu wajib
ya wajib menyusun peraturan khusus. Jadi itu Permen Kop dan UKM RI nomor 6 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Nah, ini Bapak Ibu disampaikan bahwa ini kata wajib artinya bahwa kalau Bapak Ibu pengurus koperasi yang tidak melakukan membuat peraturan khusus berarti dengan sendirinya bahwa tidak menaati atau patuh terhadap peraturan Menteri ini, ya. Oke, dan telah disampaikan, saya minta tegas saja apa yang disampaikan bahwa peraturan khusus ini siapa yang buat, ya. Terus kenapa harus dibuat? Nah, untuk siapa yang buat tadi disampaikan oleh dari Yasmin Misra bahwa Persus ini apakah pengurus punya wewenang penuh atau tidak. Nah, tentu Bapak Ibu akan menjadi Persus dan ditandatangani oleh pengurus dalam hal ini ketua yang bertanggung jawab itu merupakan hasil keputusan rapat anggota. Ya Bapak Ibu, jadi apapun tentang koperasi ini kewenangan pentingnya adalah di rapat anggota. Jadi pengurus adalah menyusun. Jadi kalau setiap pengurus itu menyusun kebutuhan daripada aturan-aturan lalu disampaikan kepada anggota dalam rapat anggota. Jadi contohnya tadi prosedur pinjamannya itu disusun. Jadi kalau misalnya ada anggota yang memang merasa itu pengurus menyusunnya terlalu ribet, kayak putar sana putar sini kayak terlalu banyak. Padahal kita nih itu uang kita atau segala macam. Dan itu tidak disepakati maka tidak bisa dibuat dalam Persus Bapak Ibu. Artinya bahwa pengurus itu tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bahwa bunga pinjamannya sekian. Tidak Bapak Ibu. Rapat anggota adalah tertinggi dalam koperasi. Jadi itu yang harus dipahami. Kita pengurus itu hanya mengusulkan bahwa kita usul bunganya sekian, contoh ya, bunga pinjaman sekian. Komponen pinjaman adalah misalnya produk pinjamannya 1, 2, 3. Ada produktif, konsumtif, dan segala macam. Nah itu kita yang usul dan itu pengurus yang usul. Tapi yang menetapkan adalah anggota. Hasil itulah maka dibuat dalam Persus dan ditandatangani oleh pengurus. Jadi ingat bahwa prosedurnya jangan sampai semuanya itu pengurus. Jadi walaupun Persusnya ada Bapak Ibu, tetapi kalau anggota tidak menyetujui item-item di dalamnya, maka kalau anggota membuat delik aduan terhadap pengurus, nah nanti kita cek lagi apakah itu berdasarkan Persus. Iya. Lalu proses pembuatan Persusnya itu sesuai dengan prosedur tidak, dilibatkan tidak anggotanya. Nah itu yang harus dipahami ya. Jadi kewenangannya itu pengurus mengusulkan dan disetujui oleh rapat anggota, lalu dibuat lagi dalam peraturan khusus yang sah. Oke, itu sama halnya sama kayak Ibu Narsi, saya langsung. Nanti Pak Yanto nanti setelah ini pas Ibu ngomong tentang tadi itu, saya bisa langsung ini. Rapat khusus rapat anggota bisa kita ambil rapat khusus yang diwakili saja, bisa tidak itu? Dan rapat khusus itu kan biasanya menghadiri perwakilan. Rapat khusus cukup membahas tentang Persus. Oke, baik Pak Yanto. So, bicara rapat anggota, nanti juga ada pasal-pasal yang menentukan tentang rapat anggota. Rapat khusus pun boleh. Jadi ada rapat anggota itu tidak harus rapat anggota tahunan, tapi ada rapat anggota khusus, ada rapat anggota luar biasa, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau memang kebutuhannya untuk membahas Persus, maka juga ada syaratnya. Jadi sepertiga dari jumlah anggota itu harus dilibatkan. Itu ada forumnya. Itu pun diatur. Jadi tidak harus dalam hal ini, tidak harus dalam rapat anggota tahunan, tetapi harus ada dalam persetujuan dalam rapat anggota. Jadi sekali lagi bahwa rapat anggota dalam koperasi itu tidak hanya RAT, tetapi rapat anggota yang lain. Boleh juga dalam rapat anggota luar biasa, atau rapat anggota khusus, ataupun rapat anggota tahunan. Terserah Bapak Ibu merasa efisiensinya, efektifnya yang mana. Tetapi quorum dalam rapat anggota itu harus terpenuhi. Jadi kalau misalnya ada perwakilan kelompok, nah kelompok itu sudah melakukan rapat duluan. Jadi ada prosedur-prosedurnya lagi. Nanti next-nya kita akan bahas webinar tentang rapat anggota dan prosedurnya. Oke, tapi kalau dibilang rapat anggota lain bisa Pak.
Yang penting selama rapat anggota itu memenuhi prosedur dan syarat. Yang berikut adalah soal materinya di-share ya. Jadi nanti materinya semua di-share kok Pak. Senang. Di link YouTube kami. Jadi bukan cuma di juga. Jadi kemarin juga diprotes bahwa kenapa kok Zoom-nya terbatas ya, kan ada live streaming juga biar supaya kalau kita banyak di sini nanti omongnya jadi ramai. Oke, akan di-share yang format. Bapak Ibu jika ada masukan, kami selalu siap menerima koreksi dan juga masukan dari Bapak Ibu yang kalau misalnya ada pertanyaan juga ya. Jadi kita hanya dalam hal ini pemerintah mengimplementasikan aturan-aturan yang telah ada. Jadi kami juga implementasikan. Jadi Bapak Ibu, yang berikut adalah soal SOP versus ini adalah 3 item yang berbeda. Jadi tetap harus ada kalau koperasi dan keuangan tetap harus tiga-tiganya harus ada karena masing-masingnya dengan fungsi yang mirip tapi berbeda ya. Jadi itu ada turunan-turunannya juga. Tadi sampaikan oleh Pak Sabio versus turun ke SOM, turun juga ke SOP. Jadi ada jadi kalau item-item yang diatur di versus itu juga tidak sedetail yang di SOM. Jadi di SOM itu yang sudah ada didetailkan lagi tentang proses pelaksanaan manajemennya. Jadi kalau SOM itu adalah lebih fokus kepada manajemennya, versus itu lebih fokus kepada keputusan Pak, ya. Jadi itu adalah item yang berbeda. Sedangkan SOP itu lebih fokus kepada standar operasional prosedur dari pelayanan. Jadi prosedurnya dari mana ke mana butuh waktu berapa itu tidak diatur dalam versus. Jadi ini yang harus dipahami bahwa ada perbedaan-perbedaan antara versus jadi versus hanya keputusan yang memang tidak sedetail. Jadi diturunkan lagi. Tetapi menjadi Nah dan untuk yang tanda tangan versus Bapak Ibu dalam koperasi memang yang bertanggung jawab itu adalah pengurus. Jadi kalau ada apa-apa dengan koperasi kami pemerintah panggil pertamanya adalah pengurus. Dan tentu pengurus dalam hal ini leadernya yang dipanggil duluan. Makanya saya sering sampaikan bahwa kalau ketua koperasi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam koperasi itu adalah sesuatu yang seharusnya dihindari Bapak Ibu. Karena yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan koperasi adalah pengurus. Pengurus dalam hal ini adalah ketua dan juga nanti diikuti oleh sekretaris dan bendahara. Nah, kenapa pengurus? Karena pengurus ini dipercayakan, diamanatkan, dipilih oleh anggota sebagai pemilik dan juga pengguna koperasi ini untuk mengelola koperasi ini. Jadi kalau koperasinya bagus, pengurusnya mendapatkan ya istilahnya reward, pujian dan semua. Tapi kalau koperasinya tidak bagus dan hal-hal yang dilakukan dalam pengelolaan lalu membuat koperasinya misalnya bangkrut atau pilot atau ada uang yang hilang ya itu tanggung jawab itu adalah pengurus Bapak Ibu. Entah nanti ada yang turut serta ya jadi ada yang kena pasal turut serta yaitu nanti tetapi yang penanggung jawab utamanya ada leadernya sehingga itulah kenapa versus ini ditandatangani oleh pengurus dalam hal ini ketua dan sebagai leader. Jadi kalau contoh kami di OPD dalam organisasi ini, kalau Ibu Kadis tidak mendatangani, berarti tidak. Contoh sertifikat pemeriksaan kesehatan yang mendatangani adalah pimpinan. Walaupun kami sebagai pengawas koperasi adalah melakukan pemeriksaan, tapi yang bertanggung jawab atas itu adalah pimpinan. Itu. Jadi itu adalah contohnya Bapak Ibu. Jadi yang leadernya adalah yang menandatangani adalah pengurus. Jadi dalam hal ini ketua, tantangannya ketua dan itu dilaporkan kepada kami sebagai misalnya primer provinsi ya di provinsi, primer nasional di deputi Kementerian Koperasi, deputi Perkoperasian. Nah itu Bapak Ibu harus melaporkan. Nah kalau misalnya versus ada mengalami perubahan, maka paling lambat 14 hari harus dilaporkan perubahannya kepada kami juga. Nah ini yang perlu kita semakan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah kata peraturan. Jadi kita wajib. Saya sekali lagi Pak Lambert masih sebagai ketua Bapak di Swastisari. Kalau ketua bertanggung jawab Pak. Kalau anggota Swastisari aduh ke kami yang dipanggil pertama adalah ketua. Baru ketua menanyakan kepada manajernya bahwa ini ada keluhan nih, dibawa lagi buat apa. Jadi kayak begitu Bapak Ibu.
Kami juga kalau misalnya kami melakukan kesalahan, biasanya dilaporkan itu ke pimpinan, dalam hal ini Ibu Kadis. Nanti kami yang ditanya lagi apa yang terjadi segala macam. Jadi pertanggungjawabannya juga berjenjang. Jadi jangan sampai tugasnya ketua disuruh kasih ke manajer. Tidak bisa dalam pengelolaan koperasi. Manajer itu adalah yang dipilih oleh manajemen adalah pengurus ya. Jadi dalam komponen ekosistem koperasi itu anggota, pengurus dan pengawas. Kalau misalnya tambah, sehingga yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan koperasi adalah pengurus. Itulah sebabnya manajemen melakukan segala sesuatu yang terkait dalam pengelolaan koperasi itu berdasarkan pengetahuan atau ACC dari pengurus. Dan juga pengurus melakukan segala sesuatunya berdasarkan hasil keputusan anggota. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi kewenangan penuh di pengurus, ada hal-hal yang memang tidak menjadi kewenangan pengurus. Pengurus hanya implementasi saja dari keputusan. Oke, itu adalah beberapa hal. Dan soal sehati, Mbak A, ya nanti kita kalau setiap tahun itu kita melakukan pemeriksaan kesehatan, Pak. Jadi setiap pemeriksaan itu ditemukan bahwa koperasi patuhnya itu KIT mana saja. Nanti juga kita akan bahas webinarnya tentang pemeriksaan kesehatan, apa saja yang harus. Jadi kita bicara patuh dan tidak patuh. Itulah sebabnya pembinaan Umum Koperasi ini ada supaya Bapak Ibu yang mungkin kurang memahami tentang regulasi atau kurang membaca, atau ada juga regulasi yang sudah masih berlaku, ada yang sudah dicabut karena ada ganti lagi yang baru. Nah itu yang Bapak Ibu perlu juga memahami. Jadi tidak semua regulasi kalau kita tahunya ada tahunan, cek dulu ya. Nanti juga kita bahas tentang peraturan perundangan. Ada situs dari Kementerian, produk-produk hukum dari Kementerian. Jadi JDH itu di situ Bapak Ibu bisa cek aturannya tentang apa, masih berlaku tidak, atau sudah diganti dengan aturan lain. Jadi sekarang sudah digital, kita tidak lagi berpihak pada kalau misalnya Pak Safio tunggu Pak Safio dulu, tidak, aturannya kita semua bicara berdasarkan aturan. Kami pemerintah hanya mengimplementasikan aturan. Jadi kalau misalnya ya, artinya lalu kami cek ke koperasinya patuh tidak. Kalau tidak patuh, nah pembinaannya masuk sebagai misalnya tidak ada persus. Nah, kenapa program persus ini ada Bapak Ibu? Karena ini hasil dari pemeriksaan kesehatan koperasi yang dilakukan oleh teman-teman dan kami pejabat pengawas koperasi, ternyata hanya koperasi yang tidak ada persus. Ini yang kita akhirnya muncullah webinar Umum Koperasi untuk menjawab kebutuhan. Dan hal-hal lain sudah disampaikan juga kepada tadi disampaikan Pak Sefio, dan ada lagi saya tekankan lagi Bapak Ibu, jangan sampai ada item yang bertentangan dengan peraturan koperasi ya. Jadi kalau misalnya tadi pengurus menetapkan kewenangan, jadi menetapkan berdasarkan rapat anggota. Jadi jangan kewenangan penuh, karena di kita koperasi itu ingat 7 prinsip koperasi itu harus dijalankan. Oke, mungkin itu saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan, setiap kata-kata kalimatnya, jangan sampai kalimatnya itu bertentangan dengan peraturan. Jadi walaupun persusnya ada, tapi kalau kalimatnya bertentangan, maka tentu itu juga harus ditinjau kembali, direview kembali agar bisa menjadi sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, dari saya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Nelsi. Ya, untuk Ibu Agnes, apakah persus itu dibahas pada RAT? Pertanyaan ini sudah dijawab ya tadi oleh Ibu Nelsi. Kemudian ada satu lagi dari Pak Lambert. Pak Lambert itu bertanya, harus kita sepakati siapa yang tanda tangan persus dan apa diperlukan pengesahan, dan kalau ada lembaga mana yang melakukan pengesahan. Ya, mungkin itu bisa dijawab oleh Pak Safio. Baik, terima kasih Pak Lambert. Pak Safio belum di-mute itu. Suaranya belum kedengaran. Ya, Pak. Halo. Sudah? Ya, ya. Sudah. Baik, Pak Lambert, yang menandatangani persus itu adalah pengurus. Ya. Pengurus sebagai kuasa yang diberikan oleh rapat anggota untuk menandatangani, dan tidak ada istilah mengetahui oleh lembaga lain lagi. Karena kita koperasi itu adalah otonom. Sehingga pengurus yang atas kuasa rapat anggota sudah diberikan kewenangan untuk mengatur dan menandatangani. Itu saja. Dan ada lagi kok?
Ya, Ibu Pak Leni, Satrio mau menambahkan lagi atau kita buka pertanyaan ya? Oh ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi, kita masih 30 menit lagi waktu kita untuk program hari ini. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bisa raise hand. Ada lagi kah? Ya, untuk materinya nanti akan di-share, baik itu di Zoom ini, nanti akan di-share. Bapak Ibu bisa mungkin saya coba satu lagi. linknya. Ya, baik Pak Yanto, silakan Pak. Baik, ini waktu 30 menit. Mungkin Bu Nerci saja yang saya mau coba ini. Bu kan ada beberapa keputusan RAT. Ada beberapa keputusan RAT berkaitan dengan manajemen simpan pinjam itu. Lalu keputusan RAT itu diangkat ke Persus. Itu berarti tidak perlu dikomunikasikan dengan anggota lagi, kan bisa juga dong. Ada beberapa keputusan RAT yang sudah disepakati dan RAT, lalu itu diangkat menjadi Persus, diturunkan ke Persus untuk dilaksanakan. Bisa juga tahu Bu, begitu. Bu Nerci mungkin bisa. Ya, langsung. Ya. Bu Nerci sudah bisa tangkap pertanyaan saya? Bisa Pak Yanto. Oke, mungkin saya langsung saja sebelum kalau ada yang masih bertanya, nanti habis ini kita akan masuk dalam contoh Persus. Nah, Pak Yanto, kalau misalnya hasil keputusan RAT itu, contohnya Persus kita itu sudah menetapkan suku bunga ya dan plafon. Kalau hasil keputusan RAT itu mengubah suku bunga dan juga plafon pinjaman, maka Persusnya mengalami perubahan. Tetapi jika hasil keputusan RAT itu tidak ada dalam item Persus, maka tidak perlu dirubah. Jadi harus dipilah dulu yang dirubah ini anak. Jadi ada perubahan-perubahan, contohnya dalam keputusan bahwa provisinya itu pinjaman untuk pinjaman 1%. Provisi pinjaman 1%. Nah, dengan berlanjut istilahnya dengan kebutuhan, maka mungkin kita merasa bahwa menurunkan. Nah, itu maka harus ada perubahannya, Pak. Kalau misalnya keputusannya, kita provisi. Nah, karena kalau Bapak Ibu tetap tidak menentukannya dalam Persus, dan Persus itu masih dipakai, sedangkan Bapak Ibu dalam menjalankannya sudah mengurangi provisi, nilai provisi dari 1% ke 0,5%, nah itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi harus ada perubahan Persus. Sekali lagi bahwa hasil keputusan RAT itu tidak semuanya dipersuskan, ya. Ada item-itemnya. Jadi tidak semua setiap RAT Persusnya berubah, tidak. Ya, maksudnya tapi gini, kecuali Bu. item. Ada keputusan RAT yang sudah disepakati di RAT, baru itu dimasukkan dalam Persus. Berarti itu tidak contohnya perlu. Apa? Contohnya, misalnya RAT memutuskan usia kerja karyawan 58 tahun. Disepakati 58 tahun. Nah, itu tinggal kita masukkan di Persus tentang ketenagakerjaan atau tentang kepegawaian, usia pensiun karyawan 58 tahun. Nah, itu tidak perlu dibawa lagi ke RAT untuk disetujui, karena di RAT sudah menyetujui 58 tahun. Jadi tidak perlu dibawa ke RAT untuk pertanyaan saya, Pak. Yang sudah disepakati di RAT, kita angkat ke Persus, dan itu tidak perlu dibawa lagi ke RAT untuk dimintai persetujuan, karena sudah disetujui di. Ya, tidak perlu lagi Pak. Persetujuannya sekali saja, jangan berkali-kali. Ya, oke. Baik. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada satu lagi sebelum Ibu Nerci share materi yang berikut. Ada dari Ibu Maria Saferina. Tadi raise hand, Ibu mau bertanya kah, Ibu Maria? Oh ya. Baik, kalau tidak, ya kita lanjutkan lagi. Silakan Ibu Nerci.
Ya. Oke Bapak Ibu, ini bisa minta saya kasih contoh. Contoh tentang peraturan khusus ya usaha simpan pinjam koperasi. Ini secara garis besar. Sekali lagi bahwa yang kami sampaikan ini adalah secara garis besarnya saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada item-item yang lebih spesifik lagi itu dimuat. Tetapi sekali lagi bahwa dalam item-item jangan sampai bertentangan dengan peraturan kekoperasian. Nah contohnya ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Kita di sini pakai logo koperasi kan ini umum, tidak menyebutkan koperasi siapapun. Dan ini keputusan pengurus nomor sekian 2002 tentang peraturan khusus usaha simpan pinjam. Ini ada menimbang, ada juga mengingat ini makanya regulasinya dipakai Bapak Ibu. Ada item-item ini nanti tinggal kita membaca ulang. Untuk ini juga nanti di-share oleh kami. Ada Undang-Undang 25, ada peraturan-peraturan yang tadi disebutkan itu juga di dalamnya ini kita cantumkan semua peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari penyusunan Persus. Nah, salah satu peraturannya ini juga adalah soal anggaran dasar dan juga anggaran dasar dari koperasi itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu anggaran dasarnya itu sekali lagi harus memuat item lengkap ya, ada Persusnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu anggaran dasarnya itu tidak ada Persus di dalamnya. Lalu dasarnya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu, ini yang sering kami temukan juga di lapangan, banyak anggaran dasar yang tidak terstandar. Anggaran dasar versi masing-masing koperasi. Padahal di peraturan menteri itu sudah dijelaskan bahwa di dalam anggaran dasar itu apa saja yang harus dimuat. Nah, banyak koperasi yang tidak memuat anggaran dasar, contohnya tadi di item itu harus ada Persus. Itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu cek lagi anggaran dasarnya sebagai pengurus koperasi, sebagai koperasi, Bapak Ibu cek lagi anggaran dasarnya itu ada tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada anggaran dasarnya, ada Persusnya, lalu turunannya apa Bapak Ibu membuat Persus? Kan itu jadi pertanyaan juga. Jadi cek validasi ya, validasi mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan Persusnya Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai kita ada Persus anggaran dasarnya tidak menyebutkan bahwa kita harus ada Persus. Ini menjadi persoalan. Jadi harus dilihat kembali, review kembali, item-item Bapak Ibu itu sudah terpenuhi belum. Bagi koperasi yang punya anggaran rumah tangga juga harus dilihat kembali. Dan juga punya Persus, dilihat kembali item-itemnya sudah terpenuhi belum. Jadi ini ada salah satu dasar hukum penyusunan Persus. Ini adalah anggaran dasar dari koperasi tersebut. Ya, selain dari peraturan undang-undang tadi disebutkan. Nah ini ada bab satunya itu adalah ketentuan umum. Jadi ada pasal satunya ABCD, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Nah lalu yang tadi disebutkan bahwa harus ada visi, misi, dan tujuan koperasi. Kalau misalnya koperasi ini tidak punya visi, misi, ini yang menjadi masalah. Lalu kita lakukan ini untuk apa? Tidak ada tujuannya. Ini harus ditulis ya dalam peraturan khusus. Yang berikut adalah keanggotaan. Nah, syarat keanggotaan juga harus ditaruh di salam sini, Bapak Ibu. Ada pasal per pasalnya tentang keanggotaan itu. Ingat bahwa dalam peraturan perkoperasian, keanggotaan koperasi adalah yang usianya sudah bisa, ya, jadi sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Di Indonesia itu yang bertanggung jawab hukum adalah usia 18 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya usianya masih di bawah belum bisa menjadi anggota koperasi. Biasanya kita akomodir ya bisa jadi juga dengan anggota luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi harus syarat keanggotaan ini pun jangan kita tadi setelah saya sampaikan bahwa pembuatan Persus ini bukan cuma anggaran dasar tetapi ada peraturan lain. Jadi Bapak Ibu kalau penyusunannya harus melihat kembali. Ini adalah contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu ya kita melihat bahwa dalam anggaran dasar itu prinsip koperasi itu dalam tata kelolanya adalah prinsip pertama terbuka dan sukarela. Artinya terbuka untuk siapa saja. Dan sukarelanya adalah siapa saja yang boleh masuk, tidak ada paksaan. Ini yang kita kembali lagi ke prinsip koperasi yang ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah ini juga ada hak dan kewajiban anggota. Bapak Ibu catatkan di sini. Ini item-itemnya sekali lagi ini hanya contoh umum. Tapi yang lebih spesifiknya di PBB. Lalu pemisahan tugas. Nah ini juga dari tugas manajer itu apa, tugas kasir itu apa. Kalau Bapak Ibu memiliki lebih dari ini harus dimuat dalam situ. Jadi kalau misalnya ada bagian kreditnya, ada bagian segala macam. Nanti SOP dan SOM itu mengatur lebih spesifik lagi tentang tupoksi masing-masing.
Lalu simpanan. Nah, ini karena ini peraturan khusus simpan pinjam, maka prosedur simpan dan pinjam harus dimuat di sini. Nah, simpanan ini adalah jenisnya. Jenis simpanannya simpanan apa saja di sini. Kalau ini kita hanya kasih contoh jenisnya sukarela. Ini kita ambilnya sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau Bapak Ibu simpanannya ada simpanan lainnya lagi, silahkan ditulis satu persatu di sini ya. Terus prosedur setor pinjamannya itu seperti apa Bapak Ibu? Simpanan sesuai disetorkan langsung atau boleh lewat transfer atau segala macam. Nah itu harus disampaikan. Dan ini penarikan simpanan. Ini juga itemnya Bapak Ibu harus sampaikan. Lalu pinjaman. Nah saya sebetulnya jenis pinjaman juga sama Bapak Ibu. Ini kita hanya taruh satu saja, pinjaman produktif. Pun boleh ditaruh sini. Jadi tidak harus disesuaikan dengan koperasi itu sendiri. Jangka waktu pinjaman. Ini yang sering kami dapat aduan tuh dari koperasi, anggota koperasi. Ada pinjam sekian, tapi potongnya banyak sekali. Potong A, potong B, potong C, potong D. Sampai pulang itu bahwa hanya berapa juta saja. Nah itu harus diatur Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya penghulu tidak atur ya selesai di situ. Tidak ada dasarnya. Buat segala sesuatu itu harus dasarnya. Nah, ini harus ada dasar dan pastikan bahwa peraturan ini pun sudah diketahui oleh anggota. Jadi kalau ada anggota baru, wajib menjelaskan bahwa kita sudah punya aturan ini. Kalau misalnya dia tidak dia bersedia, berarti masuk menjadi anggota. Artinya bahwa tunduk dan taat. Anggota itu tunduk dan taat terhadap aturan dalam perkoperasian itu sendiri, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan khusus. Itu adalah anggota ya. Lalu prosedur pengajuan pinjamannya seperti apa? Nanti ini juga dijelaskan. Nah ini per pasal-pasalnya. Pasal ini bertambah dan juga bisa bertambah itu dengan kebutuhan dari koperasi itu sendiri. Dan tadi saya sudah jelaskan tadi di awal ketentuan agunan. Ini lebih spesifik lagi. Agunan tetap dan tidak bergerak itu apa saja ya. Lalu kayak contoh tuh ada koperasi yang kalau misalnya agunan itu pakai di notaris, biaya notaris. Harus taruh Bapak Ibu. Kalau tidak ada biayanya orang tidak mau untuk misalnya menaati. Karena anggota itu cuma menaati anggaran dasar rumah tangga dan peraturan khusus saja. Terus ini benda bergerak, itu seperti apa. Nah ini adalah item-item dan juga yang terakhir penyelesaian pinjaman bermasalah. Ini yang kami juga sering menangani penyelesaian pinjaman bermasalah. Banyak ya koperasi yang waktu pinjamannya bermasalah itu hebohnya itu langsung tarik agunannya, langsung sita barang segala macam. Harus diatur Bapak Ibu. Ingat bahwa koperasi ini ada prinsip koperasi kita mengacu pada kekeluargaan ya dan gotong royong. Nah ini harus diatur di sini Bapak Ibu. Jadi misalnya reschedule atau misalnya dia tidak ini tapi saya reschedule kembali. Ada koperasi di sini misalnya kalau dia tidak mampu membayar, ada yang bunga berbunga. Jadi kalau misalnya bulan ini saya tidak bayar pinjaman saya 1 juta, bunganya 100.000. Bulan ini saya tidak bayar 100.000, bulan depan tuh saya harus bunga dari pokok 1.100.000. Jadi bunganya berbunga lagi. Nah ini yang harus diatur dari sini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa pengaturan pun harus di atas persetujuan dari anggota. Nah ini ada item-item yang kalau misalnya di sini kan reschedule kembali, kasih perpanjang waktu untuk menyelesaikan masalah kredit macet. Ini ada item-itemnya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam penyelesaian kredit macet tidak ada dalam aturan khusus, nah itu tidak boleh, harus diatur. Nah ini juga menjadi anggota. Jadi kalau anggota juga kalau misalnya ada yang penyelesaian kredit macet, anggota berhak untuk menanyakan versusnya mana. Harus membaca, jangan sampai dari pengurus atau manajemen tidak melakukannya sesuai dengan versus. Nah, itu juga harus. Jadi anggota juga harus paham. Anggota itu wajib membaca anggaran dasar rumah tangga versus setiap anggota koperasi itu harus memahami. Dan kalau misalnya kita mau masuk ke koperasi A, kita meminta dulu 3 ini. Baca dulu, kalau cocok dengan visi misi kita masuk. Tapi kalau kita rasa tidak cocok ya tidak usah masuk. Nah itulah kenapa pendidikan anggota itu penting karena bagian daripada sosialisasi 3 ini. Ya, Bu, pendidikan anggota itu. Ini juga bagaimana cara non-litigasi dan segala macam. Nanti Bapak Ibu boleh share. Nah di sini Bapak Ibu ditetapkan misalnya di Kupang.
pada tanggal sekian, ya, koperasi ABCD, nama ketua pengurus. Jadi ketua tanda tangan lalu dicap koperasinya di situ. Jadi kalau tanda tangan dibubuhi dengan cap koperasi, ya. Jadi tidak ada pengesahan dari mana-mana, Bapak Ibu, seperti disampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa untuk itu ya boleh pengesahan, boleh, tapi tidak wajib, ya. Kalau misalnya dari dinas, tapi tidak wajib. Jadi cukup seperti ini lalu dilaporkan ke kami. Kenapa dilaporkan ke kami, Bapak Ibu? Karena di situ kami akan memeriksa bahwa apakah persusnya ini sudah terstandar atau belum. Kalau belum, maka kami akan menghubungi pengurus dalam hal ini ketua. Jadi tadi disampaikan koperasi sehat itu. Nah, kirim ke kami Pak dokumennya, sehingga kami melakukan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya sudah dikirim ke kami dan tidak ada tanggapan balik, ya Kak, berarti sudah terstandar. Tetapi kalau misalnya ada item-item kami berubah, itu kami komunikasikan kembali. Nah, itu adalah beberapa hal, dan sekali lagi yang tanda tangan di sini adalah ketua koperasi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bertanya soal siapa yang bertanggung jawab atas koperasi ini, ketuanya, ya, ketua bertanggung jawab. Sekali lagi banyak ketua yang memberikan tupoksinya itu kepada manajer, kepada karyawan, kepada ada koperasi yang cuma bendaharanya jadi ketua, sekretaris semua, jadi manajemen juga. Akhirnya kolaps dan selesai. Pertanggungjawaban susah sudah. Karena makanya kita ini mesti ada penasehat pengawasnya juga yang menasehati pengurus kalau salah jalan. Ibu Nelci. Ya, oke, siap. Ibu Nelci. Ya, Pak Yanto. Tentu saja persus ini sebaiknya di tangan ketua dan sekretaris. Karena pengurus itu kan minimal diwakili ketua dan sekretaris, jangan satu. Oke, Pak. Ya. Nanti mau ditandatangani semua pengurus juga boleh, ya. Tapi intinya ketuanya harus tanda tangan dan capnya di ketua, ya, untuk mengetahui semua terlibat. Bapak Lamber sudah dengar, ya? Jangan Bapak Lamber sebagai ketua tanda tangan baru Pak John mengetahui atau menyetujui. Wah, salah berat itu. Terima kasih Pak. Oke, yang tanda tangan cuma pengurus ya Bapak Ibu, pengawas tidak. Jadi kalau pengawas itu bagian memeriksa. Kalau pengawas juga tanda tangan, ya itu bisa itu nanti kita harus pengurus. Ya, ketua pengurus saja ya. Jadi sesuai anggaran dasar, anggaran dasar itu pengurus, tidak ada pengawas yang tanda tangan. Betul. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya. Ini ada dua materinya lagi ini tolong di-share. Materi yang terakhir tolong di-share. Ibu Maria Saferina tadi bertanya, apakah ada masa berlaku AD, ART, dan Persus? Ya, kemudian dari Pak Uskono Silvianus, apakah Persus juga dimungkinkan dibuat secara komprehensif atau secara rinci? Apakah bisa untuk rincian masukkan ke dalam Poljak pengurus? Kemudian ya untuk Pak Sil tadi sudah dijawab oleh Ibu Nelci. Ya, silakan Bapak Savio. Oke, baik. Terima kasih. Semakin siang semakin ramai. Kita mau makan. Ya, nanti makannya kita di tempat masing-masing saja. Abu kuning. Oke. Menjawab tadi sebelum saya lupa bahwa pengurus itu kan satu ini sesuai dengan tugas pokok dalam uraian tugas kita bahwa sekretaris dan ketua itu menandatangani dokumen. Nah, sehingga yang ditayangkan tadi itu hanya ketua, tetapi dalam pelaksanaan di koperasi yang umum itu harusnya ketua dengan sekretaris. Ya, jadi Pak Lamber punya tadi itu nanti dimasukkan juga ketua dan sekretarisnya. Kemudian karena ini ada keterkaitan dengan yang lain, di SK itu ditantangani oleh ketua dan sekretaris, namun dalam pembahasannya itu ada keputusan rapat menyatakan bahwa pengawas juga ikut pembahasan. Ya. Sehingga nanti kita akan melakukan kaitan dengan penilaian kesehatan itu, apakah pengawas mengetahui persus-persus yang dibuat. Nah, kalau ada item itu, sehingga nanti kita punya hasil penilaiannya bisa terpenuhi. Kalau tidak, nanti seolah-olah walaupun ada, tapi dianggap tidak ada. Karena kalau kita bicara soal kepatuhan, berarti harus ada pernyataan tertulis.
Nah, itu untuk menjawab itu. Terus dengan Pak Ibu siapa tadi? Ibu Maria. Bagaimana dia punya jawabannya pertanyaan itu? Apakah ada masa berlaku ADART? Iya. Itu tergantung ya. Tergantung regulasi. Macam di Undang-Undang 25 itu setelah 2 tahun ya, di dalam anggaran dasar kita setelah 2 tahun itu kita wajib menyesuaikan anggaran rumah tangga. Ada di dalam poin, saya lupa di pasal berapa itu, tapi itu setelah koperasi itu memperoleh badan hukum dan mempunyai anggaran dasarnya sudah disahkan, itu wajib menyusun anggaran rumah tangga dan 1 tahun, 1 tahun itu. 1 tahun ya. Dan anggaran pasal 28. Iya, pasal 28 1 tahun itu. Iya, pasal 28 Pak Yanto, terima kasih atas masukannya. Itu sudah diatur sehingga kita membuat. Dan apabila ada regulasi-regulasi baru dari pemerintah, nah itu wajib kita menyesuaikan. Contoh dulu kita koperasinya Obermas saja. Tapi sekarang kan ada regulasi baru sehingga koperasi yang wajib 3 nama toh. Oh iya, KSP. Wajib 3 nama. Maka regulasi baru itulah yang meminta koperasi-koperasi yang baru tumbuh harus wajib menggunakan 3 nama tersebut. KSP. KSP, apa namanya, Obermas, Indah Permai atau apalah namanya itu. Menjadi 3 kata setelah frasa koperasi. Itu mungkin penjelasannya sehingga ini dia punya masa berlaku itu tergantung ya. Apabila tidak sesuai dengan kemajuan zaman dan ada keinginan dari anggota untuk merubah atau menambahkan, kesempatannya terbuka. Hanya kenapa kita harus tuangkan itu di dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus? Karena untuk merubah anggaran dasar itu sendiri kan butuh biaya Bapak Ibu. Ya toh? Biayanya lebih besar, kita ke notaris lagi. Tetapi kalau hanya merubah di anggaran rumah tangga dan peraturan khusus itu kan internal kita dan biayanya sedikit. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Waktu kita sudah pas 2 jam ya, tinggal 1 menit lagi. Ya, maka kita akan masuk di sesi terakhir yaitu closing statement yang akan disampaikan oleh Ibu Kadis. Silakan Ibu. Ya. Mungkin masalah jaringan. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami selama 2 jam ya, untuk sesi hari ini, untuk program Mbak Omong Koperasi hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua. Kita sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya di minggu depan dan dengan materi-materi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu Gerakan Koperasi dan juga terima kasih banyak untuk Ibu Kadis, untuk Ibu Nelci dan juga Bapak Savio. Terima kasih banyak untuk. Oke, selamat. Terima kasih banyak. Selamat siang. Sampai ketemu. Pak Lemas. Selamat siang. Selamat siang. Oke, kita bisa